Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Usma. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari public relation. Nah, dalam menggunakan tujuan public relation ini, terlebih dahulu harus dibagi pengertian public relation tersebut dalam kegiatannya berdasarkan teoritis. Adapun pembagian dari public relation itu menjadi dua. Yang pertama itu tujuan berdasarkan kegiatan eksternal public relation. Yang kedua ada kegiatan secara internal. Jadi ada eksternal dan internal. Oke, langsung saja. Nah, kegiatan Tujuan tujuan public relation berdasarkan kegiatan internal relation ini mencakup ke dalam beberapa hal. Yang pertama itu mengadakan suatu penilaian terhadap sikap atau tingkah laku dan opini publik terhadap perusahaan, terutama ditujukan kepada kebijaksanaan perusahaan yang sedang dijalankan. Yang kedua, mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijaksanaan yang sedang dijalankan. Nah, ini guna mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan dengan tidak melupakan kepentingan dari publik itu. Nah, yang ketiga, memberikan penerangan kepada publik karyawan mengenai suatu kebijaksanaan perusahaan yang bersifat kolektif serta menyangkut pada berbagai aktivitas rutin perusahaan itu. Yang keempat, merencanakan bagi penyusunan suatu staf yang efektif bagi penugasan yang bersifat internal public relation dalam perusahaan itu. Oke, nah setelah membahas public relation internal, yang fungsi public relation internal, nah selanjutnya itu ada eksternalnya. Apa itu? Ada 4. Nah, yang pertama itu memperluas langganan dan pemasaran. Yang kedua, memperkenalkan suatu jenis produksi atau gagasan yang berguna bagi publik dalam artian yang luas ya. Oke, yang ketiga, mencari dan mengembangkan modal. Yang keempat, memperbaiki citra perusahaan terhadap masyarakat luas guna mendapatkan opini publik yang positif. Nah, adapun menurut Rusdan Ruslan, tujuan public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan atau organisasi yang positif untuk publik eksternal ataupun masyarakat dan konsumennya. Nah, yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik dan sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek itu. Yang kelima, mendukung pembaruan dari pemasaran. Nah, secara keseluruhan, tujuan public relation adalah menciptakan citra baik perusahaan atau organisasi sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Nah, selain itu, public relation bertujuan untuk menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi dari suatu pihak dengan publik lain, dengan komunikasi yang harmonis dan timbal balik. Nah, ada juga beberapa pendapat ahli tentang tujuan dari public relation ini. Yang pertama itu Charles S. Stenberg. Nah, apa yang Charles Stenberg ini? Yang itu menciptakan opini publik yang favorable tentang kegiatan yang dilakukan oleh badan yang bersangkutan. Yang kedua, Frank Jamskin. Nah, Frank Jamskin mengatakan meningkatkan favorable image atau citra yang baik dan mengurangi atau mengikis habis sama sekali unfavorable image citra yang buruk terhadap organisasi tersebut. Nah, adapun di Mock Marshall, secara positif berusaha untuk mendapatkan dan menambahkan penilaian dan goodwill suatu perusahaan atau badan organisasi. Nah, secara defensif berusaha untuk membela diri terhadap pendapat masyarakat yang bernada negatif. Bila mana diserang dan serangan itu kurang wajar pada organisasi atau badan, kita tidak salah. Hal ini biasanya terjadi akibat kesalahpahaman ya. Dengan demikian, tindakan ini adalah salah satu aspek penjagaan dan pertahanan. Nah, dengan demikian, ada 4 hal atau prinsip dari tujuan public relation ini. Yang pertama, menciptakan citra yang baik. Yang kedua, memelihara citra yang baik. Yang ketiga, meningkatkan citra yang baik. Yang keempat, memperbaiki citra jika organisasi atau citra organisasi kita menurun atau rusak. Oke, baik, itulah dari saya. Saya Iqbal Usma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.